Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI. Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat. Dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China. Dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China, China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditumpuki dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik, dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis,
Puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI. Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Bohongan SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan.
Dia membagi-bagi uang rakyat dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China? China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditumpuki dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik, dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI.
Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat. Dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China. Dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China, China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditutupi dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik, dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas.
karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI. Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Bohongan SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat. Dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China. Dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China, China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditumpuki dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik,
dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI. Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong
seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China? China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditutupi dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik, dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI. Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat. Dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China. Dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China, China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditutupi dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik, dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis,
Puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI. Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan.
Dia membagi-bagi uang rakyat dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China? China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditumpuki dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik, dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI.
Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat. Dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China. Dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China, China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditumpuki dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik, dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas.
karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI. Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat. Dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China. Dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China, China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditutupi dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik,
dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI. Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong
seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China? China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditutupi dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik, dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI. Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat. Dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China. Dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China, China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditutupi dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik, dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis,
Puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI. Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan.
Dia membagi-bagi uang rakyat dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China? China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditutupi dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik, dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI.
Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat. Dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China. Dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China, China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditumpuki dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik, dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas.
karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI. Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat. Dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China. Dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China, China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditumpuki dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik,
dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI. Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong
seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas buat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Bobi SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China? China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditumpuki dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik, dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini, ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI. Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Bohongan SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat. Dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China. Dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China, China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditumpuki dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik, dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis,
Puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI. Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan.
Dia membagi-bagi uang rakyat dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China? China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditumpuki dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat tulah setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik, dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI.
Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat. Dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China. Dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China, China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditutupi dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik, dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas.
karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI. Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat. Dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China. Dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China, China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditutupi dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik,
dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI. Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong
seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China? China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditumpuki dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik, dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI. Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Bohongan SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat. Dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China. Dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China, China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditumpuki dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik, dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis,
Puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI. Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan.
Dia membagi-bagi uang rakyat dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China? China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditumpuki dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat tulah setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik, dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI.
Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat. Dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China. Dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China, China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditumpuki dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik, dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas.
karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI. Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat. Dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China. Dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China, China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditumpuki dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik,
dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI. Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong
seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China? China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditumpuki dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik, dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang ceria dan kerap menyanjung kinerja Presiden Jokowi. Perubahan sikap yang drastis ini terjadi usai AHY didaulat Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY yang selama 9 tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi. Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Februari 2024 kemarin. AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini. Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja-puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu. Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri. Ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini, ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Dan tadi saya dijelaskan oleh Bapak Indra ya, dari teman-teman PUPR yang ada di sini. Terima kasih, saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan timeline-nya. Ibu Kota Nusantara adalah sebuah mahakarya yang sangat kita nantikan. Semoga IKN bisa menjadi pusat kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras PUPR yang terus mengawal pembangunan IKN. Kita semua bangga. AHY.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hadir dalam aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta atau FRS di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Dalam orasinya Said Didu membandingkan rezim Orde Baru lewat kepemimpinan Soeharto dengan rezim saat ini Joko Widodo. Menurutnya, seorang Presiden Soeharto tidak setega itu angkat anaknya menjadi wakil presiden. Said Didu menjelaskan, saat Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau biasa dikenal dengan nama Tutut Soeharto dijadikan menteri, kala itu rakyat sudah sangat marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang, untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Said Didu dalam orasinya di depan gedung DPR RI. Kemudian ia mengungkapkan kesedihannya setiap hari melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka, rakyat, sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam, tegasnya. Said Didu dalam orasinya berharap lewat hak angket DPR bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan dan sebenarnya mungkin lebih baik daripada pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan, ujarnya. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat. Dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China. Dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China, China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditumpuki dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Publik sedang menyoroti perubahan sikap yang drastis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dulu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris semua kebijakan Jokowi pasti dikritik, dianggap buruk sehingga patut ditolak. Namun, sekarang AHY sudah tak begitu lagi. Raut wajah yang